Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala curahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu dan para pemirsa TVMU di seluruh Indonesia yang saya hormati, pada kesempatan ini seperti yang telah disampaikan tadi, judul pembahasannya adalah aliran-aliran sesat di Sumatera Utara. Tapi saya hanya mengambil satu saja karena waktunya dibatasi 30 menit. Ya. Bapak sekalian, berdasarkan hasil ijtima ulama tahun 2007 dan diputuskan di Rakernas MUI tanggal 6 bulan 11 2007, itu ada 10 kriteria aliran sesat. Mohon maaf saya tidak cantumkan di situ, tapi saya hanya merujuk salah satu pedoman yang bisa dijadikan ya untuk penilaian. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ada saya tulis ini, mohon maaf kalau yang lain nggak kebagian. Ya. Faham aliran MPTTI atau Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Namanya bagus, ya. Nama organisasinya bagus. Pertama, ketua MPTTI ini adalah Amran Wali Al-Khalidi yang berpusat di Aceh Selatan, Labuan Haji. Ya. Di sanalah dibangun, ya, dan di sanalah berkembang, buat sekalian. Yang kedua, MPTTI ini mempunyai brand, Ratib Seribe. Artinya mereka selalu mengadakan zikir dengan lafaz la ilaha illallah sampai beribu-ribu kali. Sebenarnya zikir akbar la ilaha illallah sampai beribu kali itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Anfal ayat 45 dan juga Al-Jum'at ayat 10 sama persis bunyinya. Di situ ditegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wazkurullah katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak, semoga kamu beruntung. Ingat kepada Allah itu ditafsirkan oleh ulama, ya salah satunya zikir, gitu, zikir la ilaha illallah. Jadi MPTTI ini mereka brand Syekh Amran Wali Al-Khalidi, karena beliau yang menggagas dalam mengadakan takbir akbar misalnya, mereka tetap zikir la ilaha illallah itu sampai beribu kali. Dalam hal itu kita tidak bisa menyalahkan. Soal zikir akbarnya kalimat la ilaha illallah tidak ada yang bisa menyalahkannya. Ibu sekalian, itu pertama landasannya, karena juga di dalam hadis dinyatakan man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dunia dan dia mengetahui bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, masuk dalam surga. Makanya tadi zikir akbar tadi atau Ratib Seribe itu tidak bisa dipersalahkan. Ketiga, MPTTI menafsirkan qul huwallahu ahad dengan katakanlah dia Muhammad itu Allah. Disinilah letaknya kesalahan yang fatal yang tidak sesuai dengan
syariat Islam itu. Penafsiran ini termasuk kriteria aliran sesat. Sesuai dengan 10 kriteria aliran sesat, poin kelima yaitu melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. Ini adalah hasil ijtima ulama pada tanggal 6 November 2007 pada Rakernas MUI di Hotel Saripan Pasifik, Jakarta, Jalan Tamrin, Jakarta. Keempat, Tausiah MPU Aceh nomor 7 tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2020 menetapkan meminta kepada pemerintah Aceh untuk menghentikan semua kegiatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia atau MPTTI yang diasuh oleh Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Selanjutnya poin 5, PN Banda Aceh. Jadi Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 53, garis miring PDT G 2020 PN garing DN BNA tentang gugatan atas Tausiah MPU Aceh nomor 7 2020 dengan hasil keputusan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Keenam, keputusan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa gugatan pembanding tidak dapat diterima. Ketujuh, saya lanjut, saya bacakan poin-poinnya, nanti baru saya berikan penjelasan lebih lanjut. Ketujuh, keputusan Mahkamah Agung nomor 1688 garing K garing PDT G besar garing 2022 menolak permohonan kasasi dari pemohon H. Kamaruzzaman SPDI MM penggugat atas nama MPTTI dan menghukum pemohon kasasi dengan membayar biaya kasasi Rp500.000. Kedelapan, berdasarkan pembicaraan via telepon dengan Bapak Profesor Dr. Yasa Abu Bakar, dosen UIN, itu salah ketik ya, dosen UIN Araniri Banda Aceh, pada awal bulan Januari 2023, beliau mengatakan bahwa semua ulama dayah Aceh menolak ajaran MPTTI. Dan abang kandungnya sendiri, yaitu Muhibbuddin Wali, mengatakan bahwa ajaran adiknya Amran Wali Al-Khalidi itu sesat. 9. Surat MPU Aceh nomor 13 Jumadil Akhir 1444 Hijriah garing 6 Januari 2023 kepada MUI Pusat yang isinya meminta penetapan keputusan terhadap ajaran MPTTI. Ke-10, Surat Rekomendasi MUI Gorontalo nomor A strip 010 garing rekomendasi garing DP MUI garing GTO garing 11 Sermawi garing 2022 poin 4 bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh MPTTI dengan menggunakan tafsir isyari atau batini adalah titik rawan dalam kriteria aliran sesat sesuai dengan standar MUI. 11. Kesepakatan bersama antara MUI dengan Ormas-Ormas Islam Sumatera Utara tanggal 1 Maret 2023 menolak ajaran MPTTI dan meminta kepada Gubsu
Poldasu, Kejatisu, dan Panglima 1 BB untuk tidak memberikan izin kepada MPTTI untuk mengadakan zikir ratib seribe di Sumatera Utara. 12. Poldasu telah mencabut izin MPTTI yang akan mengadakan zikir akbar ke-7 tingkat ASEAN tanggal 13, 14, dan 15 di Medan setelah menerima surat dari MUI Sumatera Utara yang meminta agar MPTTI tidak mengadakan kegiatan di Sumatera Utara demi untuk terpeliharanya kedamaian dan menghindari hal-hal yang negatif. Dengan demikian, kegiatan mereka batal untuk dilaksanakan. Itu poin-poinnya yang saya tulis, Bapak sekalian. Bapak sekalian yang saya hormati dan para pemirsa TV-mu seluruh Indonesia. MPTTI ini seperti yang saya katakan tadi, pusatnya memang di Labuan Haji, Aceh Selatan. Dan seluruh Aceh, kecuali Aceh Selatan, sebenarnya sudah menolak ajaran MPTTI ini. Tapi setelah di sana ditolak, mereka akan mengembangkan ajaran MPTTI ini di Sumatera Utara. Tadi saya SMS lagi Pak Sukron, karena ada base camp khusus untuk perempuan, P2T istilahnya, ya. Itu pusat pengembangan perempuan tasawuf tadi ada di Jalan Air Bersih. Ya. Tanggal 15 itu mereka mengadakan kegiatan tapi tidak besar, yang gurunya dari Malaysia, sengaja didatangkan dari Malaysia. Bapak sekalian, itulah upaya-upaya yang dijalankan oleh MPTTI. Persoalan yang paling mendasar adalah persoalan penafsiran Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Muhammad itu Allah. Itu yang paling fundamental, kesalahan fatalnya. Makanya kami MUI memang tidak bisa membiarkan ini terus berkembang di Sumatera Utara. Jangan di Aceh ditolak, lalu mau mengacak-ngacak di Sumatera Utara. Kami tidak akan rela. Kenapa? Karena MUI merupakan, ada dua peran pokok MUI. Pertama adalah Khodimul Ummah atau Riayatul Ummah, yang kedua Shadiqul Hukumah. Kita harus membina masyarakat, melindungi masyarakat, mengawal masyarakat kalau ada hal-hal yang akan merusak Islam. Yang kedua adalah Shadiqul Hukumah, kita bermitra dengan pemerintah. Ibu sekalian, pada awalnya sebenarnya pernah kami terima di awal bulan Juni. Mereka meminta audiensi ke MUI. Karena kami belum tahu di mana kesalahan MUI, mohon maaf, kesalahan MPTTI tadi, ya kami terima. Semua organisasi yang menolakkan Islam audiensi ke MUI, nah itu biasanya Pak Maratua sebagai ketua, silakan disposisi Pak Asmuni kapan waktunya ada. Karena saya selalu sibuk, maka saya menentukan waktu. Oke, kami terima. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, kami terima. Mereka datang dan dialog. Memang waktu itu isinya mereka minta restu, minta dukungan, karena akan mengadakan ratib seribe, takbir akbar itu di asrama haji. Ya. Lalu kami terima, dan waktu dialog itu memang saya bertanya, karena ada satu ketua Sumatera Utara bagian perempuannya, itu adalah Ibu Hikmatul Fadilah yang punya sekolah di Jalan Dene itu, Pak. Nah, Hikmatul Fadilah itulah ketua perempuannya. Dia ketuanya, Pak. Lalu waktu itu saya tanya, Ibu, kenapa Ibu tidak mengadakan ratib seribe? Karena ada satu ketua Sumatera Utara bagian perempuannya, itu adalah Ibu Hikmatul Fadilah yang punya sekolah di Jalan Dene itu, Pak. Nah, Hikmatul Fadilah itulah ketua perempuannya. Dia ketuanya, Pak. Lalu waktu itu saya tanya,
Ini siapa yang membawa ini? Yang ditonjolkan adalah pengkajian tasawufnya gitu. Ini tasawuf ini siapa Bu yang dulu pendirinya gitu? Di Sumatera Utara ini rupanya adiknya. Oh, adik saya bukan, adiknya itu siapa namanya? Al-Fatah nama ya. Lalu Fatwa El-Fatah. Fatwa El-Fatah loh. Sekarang fatwa di mana? Saya tanya, waktu itu saya tanya. Dia memang berguru ke Aceh Selatan, kemudian dia mengembangkan Sumatera Utara. Sekarang Fatwa El-Fatah di mana Bu? Saya bilang kan. Loh, Bapak kenal? Gitu. Yo kenal. Karena sama-sama kami di USM. Cuma dia mengambil S2, saya mengambil S3. Pembimbing kami sama. Oh, dia sudah meninggal, Pak. Udah lama, Bu? Udah. Oh, ya. Sampai itu aja informasinya. Saya belum tahu kalau ada penafsiran Qul huwallahu ahad itu ya seperti itu penafsirannya. Akhirnya clear masalahnya pada waktu ada pertemuan ini menjelang yang akan diadakan di asrama haji gitu. Pertemuan awalnya juga di asrama haji. Di situ ada Pak Gubernur, di situ yang hadir ada 10 orang dari MUI, Pak. Saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Ada majelis fatwa, komisi fatwa hadir beberapa orang. Cuma Pak Dalail barangkali nggak ikut. Oh, nggak ikut ya. Padahal beliau masuk di komisi fatwa. Pak Maratua hadir dan di situ ada selebaran, Pak. Ada selebaran 1 lembar kertas itu diedarkan dan langsung dijelaskan oleh ketuanya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Beliau menyatakan di situ, itu tadi penafsirannya, Qul huwallahu ahad itu adalah katakanlah dia Muhammad itu Allah. Wah, ributlah mendengar itu anggota dari kita dari MUI. Wah, ini sudah nggak benar, ini udah kafir ini. Ada sampai begitu kan ngomongnya, saking geremnya mendengar perkataan itu. Tapi udahlah. Lalu Pak Maratua waktu itu berdiri menanya, saya mohon penjelasan. Nanti kalau ditanya orang, apalah jawaban saya kalau penafsirannya Qul huwallahu ahad itu dia Muhammad itu Allah. Oh, jawabnya banyak kesana kemari, tapi rujukannya ke kitab Insanul Kamil karangan Al-Jili. Itu keputusannya. Ibu sekalian, kemudian setelah selesai acara, kami hari Rabunya rapat, Pak Maratua memberikan informasi seperti itu. Penafsirannya, ya. Setelah itulah, ini saya tulis ini buat sekalian, saya konfirmasi langsung, saya SMS waktu itu mula-mula ke Pak Yasa Abu Bakar, Profesor Dr. Yasa Abu Bakar. Karena waktu dia dulu sebenarnya pembimbing saya, waktu saya S2. Kemudian sama-sama menjadi ketua PPM. Saya ketua PPM di sini 2010-2015, beliau ketua di Aceh. Jadi lebih dekat. Mula-mula saya SMS, gimana sesungguhnya penafsiran yang dilakukan oleh MPTTI tentang Muhammad itu Allah. Ibu sekalian, lama dijawabnya. Habis maghrib baru dia nelpon langsung, Pak. Enggak dijawab di SMS. Pak Asmuni di mana? Lagi di kamar, Pak, saya bilang. Apa cerita Pak Prof sebenarnya? Ah, ini yang Bapak tanyakan itu, jawabannya memang begitulah penafsirannya mereka. Gimana di Aceh, Pak, sebenarnya? Semua ulama dayah di Aceh sudah menentang ajaran Amran Wali Al-Khalidi yang menafsirkan Qul huwallahu ahad tadi dia Muhammad itu Allah. Bahkan abangnya sendiri Muhibbuddin Wali itu menyatakan adiknya sudah sesat. Mereka ada 7
Waktu dialog Pak, kami panggil dialog ke MUI, ada 7 bersaudara, hanya satu ini yang apa namanya, ya dianggap menyimpang. Abang-abangnya semua mengatakan sesat. Juga sekalian, setelah itu saya dapat kiriman di WA tausiah, itulah saya cantumkan dia. Tausiah dari MPU Banda Aceh. Kemudian saya konfirmasi lagi langsung ketuanya dengan Pak Tengku Faisal. Kata beliau dibahas di WA, iya Pak Asmuni memang begitu pahamnya, lalu sudah ada keputusan Mahkamah Agung dan sudah ingkrah. Pak mohon kirimkan kepada kami. Saya nggak mau menerima gitu saja, cari data. Rupanya nggak dikirim-kirim. Maka ada salinan surat yang dikirim ke Mahkamah Agung itu, saya kirimlah sama teman saya, Pak Busro, Hakim Agung, sekarang masih Agung, kawan saya dulu satu kelas. Waktu saya telepon Pak Busro, Pak Asmuni mohon maaf, saya lagi di Bandung. Besok saya pulang ke Jakarta, akan saya suruh cari anggota. Alhamdulillah akhirnya dapat Pak. Keputusan Mahkamah Agung nomor 1688, 13 Juni 2022 yang lalu itu dikirim ke saya. Jelas intinya menolak. Ya, menolak gugatan. Rupanya mereka tidak senang dengan tausiah MPU Banda Aceh. Ya. Mereka menggugat ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri menolak. Ditolak dari pengadilan negeri, mereka banding pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ditolak, pengadilan tinggi di Aceh ditolak. Lalu kasasi ke Mahkamah Agung. Ditolak juga Pak. Itulah nomor 1688. Ibu sekalian, dengan adanya ketentuan itu, saya panggil Ladui, tim hukum kita, tolong dipelajari, dan akhirnya saya minta, Pak, kesimpulannya, tausiah yang dikeluarkan MPU Aceh itu masih legal dan bisa menjadi rujukan. Ibu sekalian, perkembangan selanjutnya, tahun 2022 yang lalu sebenarnya, setelah itu kami sampaikan kepada Pak Gubernur secara lisan, akhirnya mereka tidak jadi mengadakan kegiatan takbir akbar di asrama haji. Rupanya pindah ke Gorontalo sana Pak. Hijrah ke Gorontalo. Kami sudah tenang-tenang, udah enggak selesai masalah. Rupanya 2023 merencanakan harus ada di Sumatera Utara. Itulah tanggal cadangkan, tanggal 13, 14, 15. Ya. Sebelum puasa yang lalu, Pak. Ya. Akhirnya saya mengirim lagi, sebenarnya menagih ya, jawaban surat MUI Pusat. Saya telepon langsung Pak Amir Shah. Pak Sekjen, tolong balas surat kami tentang MPTTI. Karena kami sudah mengirim yang intinya hasil dari pengkajian Komisi Fatwa jangan diadakan di Sumatera Utara karena rawan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kita semua ormas sudah undang. Muhammadiyah, semua waktu itu diwakili, tapi yang menandatangani harus ketuanya. Ya, Muhammadiyah kita undang, NU undang, Al-Wasliyah diundang, Ittihadiyah diundang, Persis diundang, semua kami undang di MUI. Kesimpulannya setelah kami ceritakan bahwasanya penafsiran Qul huwallahu ahad, dia Muhammad itu Allah, menolak semuanya. Ada, arsip ada sama kami semua. Tanda tangan di ketua langsung. Ibu sekalian, saya mendesak Pak Amir Shah sebagai sekjen. Akhirnya dibalas surat kami dari MUI Pusat menyatakan bahwasanya setuju kalau MUI Sumatera Utara tidak mengusulkan tidak boleh kegiatan zikir akbar tingkat ASEAN itu di Sumatera Utara. Kami buat surat, kami kirimkan ke Gubernur, kami kirimkan ke Polda, kami kirimkan ke Panglima. Buat sekalian, cuma surat kami terlambat.
Akhirnya mereka orang PTTI minta klarifikasi. Kami terima lagi Pak. Kami undang ke MUI, kami terima. Ada sekitar 15 orang mereka datang. Termasuklah ada 2 ustadznya yang ya dianggap itulah pembela yang betul-betul ya jihad gitu kan. Kami terima. Dialog Pak. 2 jam dialog tidak selesai Pak. Untung aja kami undang, jadi saya moderator, sebelah kiri saya Pangdam, wakil Pangdam, sebelah kanan saya mewakili Kapolda Sumatera Utara. Mereka tetap mengatakan begitu. Mengatakan bahwasanya qul huwallahu ahad itu ditafsirkan dia Muhammad itu Allah, sebenarnya penafsirnya tidak langsung seperti itu. Kalau begitu syahadatnya gimana? Ya tetap Muhammad itu sebagai Rasul Allah gitu. Tetapi Muhammad itu adalah insan kamil. Insan kamil ini manusia yang sempurna. Karena dia sudah sempurna, maka dia bisa menyatu dengan Allah. Itulah makanya dikatakan Muhammad itu Allah. Itulah benaran Pak, Ibu sekalian. Lalu datang yang dari Malaysia Pak, ya tanggal 13 yang lalu itu, datang ke Malaysia, dari Malaysia, karena saya mimpin rapat di atas, dia ketemu dengan Pak Maratua, tuanya, lalu ditanyalah oleh Pak Maratua, dari ketua MUI kita, yang dari Malaysia ini menjelaskan, bagaimana sesungguhnya rujukannya insan kamil, betul, buku insan kamil. Tapi di insan kamil itu kan tidak ada penjelasan bahwa Muhammad itu Allah. Bagaimana bapak-bapak bisa memahami seperti itu? Lalu jawabnya apa? Itu penafsiran. Di insan kamil buku aslinya tidak ada menyatakan seperti itu. Itu katanya itulah penafsiran. Ibu sekalian, waktu debat itu masing-masing memberikan argumentasi. Rupanya mereka memang betul. Orang-orang tasawuf itu menggunakan tafsirnya tafsir isyari. Tafsir bil isyari. Sedangkan kita Ahlus Sunnah termasuk Muhammadiyah itu menggunakan tafsir bil maksur atau tafsir i'tibari. Enggak ketemu Pak. Tafsir bil isyari itu dengan isyarat, dengan perasaan. Karena Muhammad insan kamil, Muhammad sudah bisa menyatu dengan Tuhan. Rupanya ada tambahan, Ibu Bapak sekalian. Waktu saya ngajar S2, ya, saya dapat ilmu lagi dari mahasiswa S2. Cuma lupa saya namanya. Alumni dari PAI kita. Ya, Pak, saya alumni mahasiswa Bapak dulu di PAI katanya. Dia masuk S2, ngambil S2. Lalu setelah tadi saya menjelaskan, saya mula-mula menjelaskan bahwa ajaran Islam itu ada 4 yang fundamental, ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, ada muamalah. Waktu saya singgung MPTTI, di mana letak kesalahannya, saya jelaskan penafsiran itu. Waktu dialog dia tunjuk tangan, Pak. Tunjuk tangannya apa? Pak, memang betul MPTTI seperti itu. Saya sudah 10 tahun masuk MPTTI. Alumni kita, Pak Jai, alumni kita loh. Ya. 10 tahun, Bapak. Jadi saya punya alumni PAI masuk ke MPTTI, Pak. Nah, Pak Dr. Jai itu mau nanti di mana Pak Jai juga. Ya. Terus gimana saya bilang kan? Saya udah keluar Pak. Ah, udah tobat saya bilang. Alhamdulillah saya bilang. Udah tobat nasuha katanya. Saya selamat juga lah Pak Jai jadinya. Kalau enggak kena tuntun loh Pak Jai ini. Iya. Malah dia memberikan penjelasan begini. Pak, di ajaran tasawuf itu, di MPTTI itu, kalau sudah ratib 1000, zikir beribu dan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ibu bapak sekalian buka di YouTube, banyak pengikutnya. Ya, ada di YouTube. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya nanti fana katanya. Kita manusia ini fana meninggalkan dunia dan situlah menyatu dengan Tuhan. Oh, gitu. Iya. Dapat ilmu juga saya Pak Jai. Dapat ilmu juga dari penjelasan sifat tadi. Katanya di situlah.
Jadi bukan Muhammad saja yang bisa menyatu. Manusia ini juga kalau sudah zikir sampai beribu-ribu, fana tingkat fana, menyatu dengan Tuhan. Loh itu sama ajarannya dengan ajaran apa Pak kalau di Jawa Pak pada lain? Manunggaling kawula Gusti. Mahir Pak apa? Manunggaling kawula Gusti, Ittihad, ajaran Ittihad. Ajaran Al-Hallaj. Itulah ibu bapak sekalian, sekarang ini tetap berkembang. Tapi syukur alhamdulillah waktu dialog yang nggak tuntas tadi, kami undang Pangdam mewakili Pangdam dengan intinya dia sudah ke sana kemari mengatakan bahasanya tolonglah kita jaga persatuan. Kita jangan bergaduh di antara umat Islam. Itu intinya. Tapi Pak Kapolda yang mewakili Pak Kapolda, Pak Kombes Dewi Indra, saya bisikan juga sedikit. Pak, tolonglah, tegas. Apa boleh buatlah. Pak Kombes akhirnya menyatakan apa? Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami tetap berpegang kepada surat dari MUI Sumatera Utara yang meminta kegiatan tanggal 13, 14, 15 yang akan diadakan tingkat ASEAN di Sumatera Utara tidak dilaksanakan di Sumatera Utara. Ya langsung Pak Ajudan, tolong cabut izin yang sudah dikeluarkan. Sudah ada izinnya rupanya keluar Pak. Aduh. Jadi saya pun pening juga waktu itu Pak Saiful. Betul. Ya. Katanya sudah keluar. Kenapa? Surat kami agak terlambat. Surat mereka masuk terus. Waktu ada acara di Pangdam, saya hadir. Saya tanya kepada orang Kodam, Pak, surat mereka sudah masuk. Mau minta izin lapangan benteng karena tanggal 15 lapangan benteng. Saya katakan itu nggak bisa karena adanya ajaran yang jelaneh, saya bilang. Kalau gitu segera Pak suratnya masukkan. Barulah kami surat masukkan, tapi akhirnya semua bisa ditekel karena tegas dari Polda Sumatera Utara. Bapak-bapak sekalian saya hormati, kami tetap berpegang kepada ketentuan MUI Sumatera Utara dan tidak boleh mengadakan kegiatan tingkat ASEAN tadi 13, 14, 15 di Sumatera Utara. Tolong cabut suratnya, surat izin, fotokopi juga ambil semua. Perintahkan ajudan. Bapak-bapak sekalian, kalau nanti tanggal itu juga ada kegiatan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan ketentuan-ketentuan sesuai dengan SOP kepolisian. Barulah mantap sedikit, saya baru agak lega. Ibu sekalian, akhirnya pertemuan ditutup, tapi rupanya nggak selesai sampai itu Pak. Waktu saya menghadiri acara, seminggu setelah itu, saya menghadiri acara ulang tahun pesantren di Sepirok, Darul Mursid. Kemudian juga kebetulan Pak Amir Shah datang dari Jakarta, dakwah di PDM Tapsel yang diadakan di Kiai Ahmad Dahlan, pesantren Kiai Ahmad Dahlan. Alhamdulillah saya ikut di situ, ketemu dengan warga Muhammadiyah. Ya. Kemudian saya dapat SMS lagi. Saya dapat SMS Pak Sebel. Ya. SMS apa? Surat yang ditandatangani oleh Amran Wali Al-Khalidi. Intinya apa di situ? Siapa saja yang menghalang-halangi kajian tentang hakikat dan makrifat, hukumnya fasik. Fasik, Mbak. Hukumnya fasik, Mbak. Kemudian di bawahnya ada lagi MPU Aceh, MUI Sumatera Utara. Belajarlah tentang hakikat dan makrifat. Jangan menurunkan hawa nafsu setan. Waduh, saya bilang kan, ya udahlah. Akhirnya surat itu saya kirim Pak ke MPU, ketua MPU benarnya, Pak Teguh Faisal. Begitu saya kirim ke sana dibalas. Biasa Pak Prof Asmuni, kami sudah biasa menerima surat-surat seperti itu. Lalu saya bahas, apa Bapak balas? Tidak pernah kami balas. Setengah jam kemudian saya dapat kiriman lagi Pak. Kiriman apa? Video Pak dikirim ke saya. Enggak tahu dari mana nomor itu dapat. Pokoknya kiriman video. Video itu berapi-api
Pidatonya berapa ya Pak Dalail? Kita serbu Sumatera Utara. Kita serang Sumatera Utara. Ini adalah jihad. Apabila ibu-ibu bapak-bapak sekalian nanti tidak berani di depan, saya yang akan di depan, dan pelor itu tidak akan mempan di tubuh saya. Sombong pula kawan ini, saya pikirkan. Itu begini Pak. Astagfirullahaladzim, hebat kali ini. Takbir katanya, Allahu Akbar. Udah, saya kirim lagi ke Polda Pak, melalui Pak Samsul, kemudian melalui Pak Kombes. Dua-dua saya kirim Pak. Akhirnya dijawab oleh Pak Kombes, Pak Prawasmuni, tenang aja, kita tetap komit dengan pertemuan di MUI. Terima kasih Pak Kombes. Saya tunggu lama dari Pak Samsul. Alhamdulillah akhirnya setelah 1 jam setelah itu, datanglah balasan dari Pak Samsul, dari Intel. Ini Pak Asmuni, berita terbaru. Beritanya apa di situ? Dari Ketua Pelaksana rencana kegiatan zikir aksen tadi, membatalkan semua, diharap semua anggota MPTTI tidak hadir karena rencana kegiatan 13, 14, 15 itu dibatalkan. Alhamdulillah, rupanya masuk waspada juga besoknya. Baru saya agak tenang sedikit walail jadinya, tapi saya memang jadi sasaran utama juga itu yang dilakukan oleh mereka. Ya. Tapi itulah jihad mereka. Inilah makanya saya kemukakan pada kesempatan ini, ibu sekalian, mohon kita waspadai. Tolong kalau ada teman-teman yang diajak masuk MPTTI itu diberikan pengertian bukan pada zikir akbarnya. Saya garis bawahi ya, bukan pada zikir la ilaha illallahnya kita salahkan. Pada penafsiran Muhammad itu Allah, itu yang penafsiran yang sesat. Tapi tetap saja mereka mencatut beberapa orang nama. Padahal kami sudah memanggil orang-orang yang di MUI, termasuk Pak Prof Hatta Pak. Pak Prof Hatta itu masuk dia. Kami tanya, kami panggil. Oh saya nggak tahu kalau ada penafsiran seperti itu. Tolong Pak bikin surat pengunduran diri dari MPTT. Ya. Dan satu lagi kasus di Sibolga Pak. Ini MPTT. Waktu Musda MUI di Sibolga, saya dengan Pak Maratua datang ke sana, dan biasanya kalau rapat tim formatur saya yang memimpin. Ya, tim formatur saya memimpin. Pada waktu itu menentukan bendahara, mereka mengusulkan anggota MPTTI rupanya, Pak. Dia punya bengkel kapal laut, duitnya banyak. Nah, ya udah nggak apa-apa, tapi ini ada indikasi MPTTI. Oh, kalau begitu jangan. Mana orangnya? Saya bilang. Nggak ada di sini Pak, karena sedang apa? Sedang umroh. Oh, baik. Kalau begitu nanti di pengumuman calon bendahara itu tentatif. Sementara. Oke, siap Pak? Waktu sudah diumumkan tentatif. Seminggu kemudian saya telepon Kakan Menaknya. Gimana Pak Kakan Menak tentang bendahara? Pak Hadi Mulyo namanya kalau nggak salah ingat. Pak, dia sudah pulang dari umroh dan sudah saya tanya bahwa dia tidak mau keluar dari MPTTI. Kalau begitu ganti, keluarkan dia dari MUI. Tolong rapat tim formatur lagi dan ganti. Kalau tidak, SK tidak akan keluar. Siapa? Nah, orang itu minggu berikutnya rapat semua foto-fotonya. Tolong foto yang lengkap, absen, tanda tangan, kirimkan ke kami untuk melengkapi itu. Akhirnya kami ganti Pak. Jadi dia, Pak Hadi Mulyo itu memilih, mungkin sudah mendarah daging di situ ya, udah tahu enaknya ketemu dengan Allah, entah gimana nggak tahu lah. Ya, karena zikir akbar tadi, zikir tadi katanya bisa fana kemudian ya menyatu dengan Allah. Entah udah dialaminya atau gimana, saya itu nggak tahu. Tapi itulah, ya. Akhirnya saya gantilah tadi bendahara MUI Sibolga itu dengan yang lain. Dan waktu kami ceritakan dengan Pak Wali, ya, Wali Sibolga, dia pun terkejut, nggak tahu kalau ada penyalahan makna penafsiran tadi. Dan umumnya, saya dapat lagi dari Arifin Umar Pak Dalail.
Pak Arifin Waromar kata banyak orang-orang Al-Wasliyah yang sudah masuk situ. Ya. Jadi ketuanya Sumatera Utara itu Pak Taufik, katanya orang Al-Wasliyah. Enggak tahu juga saya sebenarnya. Nah, tapi kemungkinan itu tadi, mungkin enggak tahu ada penafsiran itu gitu. Ya, mereka mengatakan Zikir Akbar, Zikir Barwa, Ratib Seribe, oh, enggak masalah. Itu aja barangkali Bapak sekalian, jadi intinya saya mohon perhatian kita semua, kalau ada saudara, teman, dan kenalan yang lain mau masuk MPTTI, tolong bahwa di situ ada ajaran yang salah dalam menasihkan Qul huwallahu ahad, dia Muhammad itu Allah. Kalau soal zikir akbarnya itu tidak masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.